Setelah memahami alasan mendasar mengapa sebuah perusahaan membutuhkan proses restrukturisasi, kita beralih pada mekanismenya secara sistematis. In-code restructuring proses, atau dalam hal ini PKPU, adalah kerangka hukum yang mengorkestrasikan tiga aktor utama, debitor, kreditor, dan juga pengurus. Dalam satu sistem pengawasan terintegrasi, setiap entitas memiliki mandat, kewenangan, dan batas operasional yang diatur secara ketat oleh pengadilan. Keberhasilan restrukturisasi ditentukan oleh beberapa disiplin dari ketiga pihak yang menjalankan peran sesuai mandat hukum dan prinsip transparansi proses. Debitur adalah inisiator proses. Mereka mengajukan permohonan restrukturisasi dan wajib menyampaikan composition plan yang terukur berbasis proyeksi keuangan yang kredibel. Composition plan biasanya mencakup dari dua aspek, financial restructuring yang pada umumnya berisikan perenggangan waktu atau extensions, penurunan bunga atau rate reductions, penghapusan hutang atau haircut atau debt write-off, masa tenggang atau grace period. Dan yang kedua adalah capital restructuring yang pada umumnya berisikan konversi utang menjadi ekuitas atau kita kenal dengan debt to equity swap, utang menjadi obligasi, wajib konversi atau mandatory convertible bond, dan juga penerbitan hutang baru. Kreditur berperan sebagai pihak evaluatif. Mereka menilai kelayakan dari composition plan, menyampaikan masukan, memberikan suara melalui mekanisme creditor voting. Voting dianggap sah apabila memenuhi dua majority rules. Pertama, disetujui oleh 50+1 dari jumlah kreditur yang hadir dan juga merepresentasikan dari 2/3 tagihan. Formulasi ini memastikan keputusan bersifat representatif, bukan dominasi dari kelompok tertentu. Administrator atau pengurus adalah proses controller yang ditunjuk oleh pengadilan. Mereka berfungsi sebagai independent fiduciary, bukan perpanjangan tangan debitur maupun kreditor. Mandat mereka mencakup tiga fungsi utama, verifikasi, kontrol, dan fasilitasi. Pertama, mereka menyusun daftar kreditor dan melakukan claim verification untuk memastikan hanya tagihan yang sah yang dapat ikut menyampaikan pendapat dan voting dalam proses ini. Kedua, mereka mengendalikan arus kas dan mencegah terjadinya aset dissipation selama proses berlangsung. Ketiga, mereka menjadi penghubung operasional antara debitur, kreditor, dan pengadilan, memastikan setiap langkah sesuai dengan procedural compliance. Dengan demikian, administrator berfungsi sebagai gatekeeper integritas proses dari sebuah restrukturisasi. Secara teknis, in-code restructuring terbagi ke dalam 4 tahapan utama. Pertama adalah filing stage, di mana permohonan diajukan dan administrator ditunjuk. Kedua, claim verification stage. Seluruh kreditur menyerahkan bukti tagihan dan administrator atau pengurus menilai validasinya. Hasil verifikasi inilah yang menentukan voting weight dari masing-masing kreditor. Ketiga adalah voting stage. Kreditor memberikan suara terhadap composition plan sesuai dengan prinsip double majority. Terakhir, confirmation stage atau court approval. Apabila disetujui, pengadilan mengesahkan hasil voting menjadi satu keputusan hukum final. Kegagalan dalam tahapan ini secara otomatis mengkonversi status debitor menuju proses likuidasi, menjadikan in-code restructuring sebagai titik kritis antara penyelamatan dan pembubaran. In-code restructuring harus dipahami sebagai negotiation platforms under legal supervision. Debitur perlu menyusun suatu rencana yang tidak hanya menarik di atas kertas, tetapi financially executable dalam horizon waktu dan realistis. Kreditor, di sisi lain, menilai dari perspektif loss minimization.
menerima sebagian untuk mendapatkan kepastian dibandingkan kehilangan seluruh nilai dalam likuidasi. Administrator berperan sebagai arbiter of fairness, memastikan tidak ada preferential treatment dan seluruh keputusan berbasis data dan tervalidasi. Secara teknis, ini menjadikan in-code restructuring bukan sekedar forum hukum, melainkan mekanisme ekonomi yang menggabungkan kepatuhan, negosiasi, dan rasionalitas bisnis. Dengan memahami struktur peran, tahapan, dan dinamika proses ini secara teknis, kita dapat melihat bahwa Court Supervised Restructuring bukan sekedar instrumen darurat, melainkan strategic recovery framework dengan fondasi hukum yang kuat. Di sesi berikutnya, kita akan membahas core mechanism dari keseluruhan proses, bagaimana composition plan disusun, dinegosiasikan, dan di-voting hingga menjadi keputusan yang menentukan arah masa depan dari perusahaan.